Hai, halo sobat podcast, di sini Farhani Safdila dan kamu lagi dengerin podcast Mantika TV edisi bocil obrolan kecil. Oke guys, sekarang kita lagi kedatangan tamu yang spesial, cantik dan tentunya berprestasi. Dan gak cuma satu orang di sini kita ada 3 orang yang berprestasi dalam bidang puisi. Penasaran kan sama siapa aja? Oke, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Hai, Halo. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih saya ucapkan karena telah berkenan hadir untuk berbincang di podcast Mantika TV. Oke, sebelum kita memulai perbincangan, bagaimana kalau perkenalan diri terlebih dahulu? Ini mulai Jel. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Jalvita Ramadhani. Aku dari kelas 10 S1. Biasanya aku dipanggil Jal. Halo semuanya, aku Indah Pramusatiwi, biasa dipanggil Indah. Aku berasal dari kelas 10 E4. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sri Ganti Rahma. Aku dari kelas 10 E2, biasanya dipanggil Sri. Oke, nama yang bagus ya teman-teman. Katanya kalian semuanya pada suka puisi ya? Iya, suka banget dong. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan sih kalian tuh mulai tertarik dengan puisi? Oke, dimulai dari Jel. Oke. Kalau untuk tertarik sama puisinya mungkin pas aku udah mulai puisinya itu dari aku SD. Dan aku tertariknya tuh pas guru aku mulai ngedaftarin aku buat ikut event-event puisi. Gitu sih kalau Ya, dari lanjut. aku. Indah? Kalau aku sih mulai tertarik dari dunia puisi itu sejak kelas 9 waktu SMP. Dan itu aku mulai diikutin lomba-lomba sama guru. Oke, lanjut Sri. Kalau aku sama kayak Jal dari SD gitu sih, tapi pas awal mulai lomba itu kelas berapa ya? Kelas 4 SD nggak salah. Dan mulai tertarik puisi itu awalnya itu emang kehendak sendiri atau emang ada paksaan dari orang tua sih? Jel? Oke. Kalau aku sendiri sih nggak ada paksaan dari orang tua gitu. Itu tuh kayak boleh aku ceritain funny momennya kenapa orang-orang tuh pada tahu kalau aku tuh bisa puisi. Oke. Awalnya tuh karena aku jadi petugas upacara, jadi pembaca Sumpah Pemuda. Jadi tuh kayak pakai suara gimana pas kita lagi puisi. Makanya itu, oh ini dia bisa. Makanya guru aku ngedaftarin aku buat jadi anggota yang bisa puisi kayak gitu sih. Oke, kalau berarti aku sendiri. vokalnya emang udah guru-guru udah pada tahu Iya. gitu ya. Oke, lanjut Indah. Kalau aku sendiri sih emang keinginan aku, karena kalau bagi aku puisi itu sebuah apa ya? Misalnya kita lagi kesepian, lagi merenung, jadi kita tuh tulis puisi gitu, kayak kita tuh suka nanti. Jadi puisi itu bisa dibaca lagi, terus bisa diceritain juga ke orang-orang. Wah, keren ya Indah. Berarti Indah tuh memanfaatkan waktu dengan baik. Oke, lanjut Sri. Kalau Sri sih lebih dari ke diri sendiri, soalnya apalagi kalau kata-kata puisi tuh kadang-kadang menyiratkan sesuatu kayak gimana ya, ada maksud gitu, kayak keren gitu. Oke, itu adalah pengen puisi dari mereka semua. Dan selama mengikuti puisi, prestasi selama mengikuti puisi itu apa aja sih? Jel? Oke, kalau dari aku sendiri tuh yang pertama pas aku SD, kalau event-event biasanya ya kayak juara gitu. Mungkin event tertinggi pas aku SD tuh aku pernah juara 1 tingkat kabupaten lomba cipta baca puisi. Oke, keren ya. Lanjut Indah. Kalau aku sih dari MTSN waktu itu pernah ada lomba puisi, kalau nggak salah dari suatu daerah, dan di situ aku dikirim buat utusan dari sekolah lomba puisi dan juga dapat. Berarti udah jadi orang pilihan nih ya. Oke, lanjut. Kalau aku pas SD itu pun ke Lubuk Basung, alhamdulillah sih dapat juara 3. SD berarti udah lama ya, dan Udah, sampai iya. sekarang masih suka sama puisi. Suka banget Iya, dong. Iya. masih Dan ikut itu kompetisi. Gimana sih ceritanya bisa ikut serta dalam perlombaan puisi tersebut? Jal? Kalau ikut serta dalam perlombaan puisi itu mungkin yang pertama tuh ya dikasih tahu sama bapak ini ada lomba puisi, ada yang mau ngedaftar gak kayak gitu. Kayak awalnya tuh sama bapak Dede kan yang ngajarin kita puisi supaya kita bisa kayak gini tuh kan Pak Dede awalnya. Terus tuh ya kita ikut event-event di sini di SMA juga aku ikut event puisi dan alhamdulillah aku juga udah menangin
2 perlombaan puisi selama aku di SMA ini. Kalau boleh tahu perlombanya itu di mana? Yang pertama tuh dilaksanain di Hipakat, itu tuh di tempat perlombaannya itu kemarin tuh di Pasar Atas, itu tuh se-Sumatera Barat gitu lombanya. Wow, sesumbar ya Iya. berarti. Keren. Lanjut Indah. Kalau aku sih memang ya ada pemberitahuan seperti itu. Ini ada lomba puisi, ini ada apa namanya itu surat undangannya atau apa tentang lombanya. Nanti kan siapa yang berminat tentu ikut. Karena Indah berminat jadinya ikut untuk lomba itu. Oke. Waktu itu sempat kaget gak sih dipilih sama gurunya? Iya dong, kaget dari sekian orang gitu kan. Oke, lanjut Sri. Kalau aku sih yang pertama cari tahu dulu kayak apa sih, kapan sih lah lomba-lomba puisi ada nggak sih gitu. Dan pas banget ada Pak Dede bilang kayak gitu. Oh, berarti itu emang inisiatif dari diri sendiri. Iya. Keren. Terus selama mengikuti perlombaan puisi, perjuangan apa aja sih yang kalian lakukan selama mendalami puisi? Jel? Oke, kalau aku sih kayak ya kadang tuh emang ada situasi emang aku tuh lagi gak fit, tapi emang harus buat latihan, buat lomba-lomba kayak gitu. Terus tuh kayak kalau misalnya lagi down habis event tuh gak masuk nominasi juara, terus tuh down, terus itu kayak ya emang bangkit lagi, terus tuh latihan lagi kayak gitu sih. Kalau kata Pak Dede, jangan pernah berhenti buat latihan puisi, jadikan puisi sebagai kehidupanmu. Ini nih guys, yang bisa kita tiru. Jel itu orang yang tidak menyerah ya Jel, dan selalu berjuang. Lanjut Indah. Kalau perjuangan buat puisi tentu banyak sekali ya. Misalkan kita harusnya pulang sekolah jam segini gitu kan. Iya, Terus habis itu latihan puisi. Jadi pulangnya agak lama. Terus kita juga waktu lomba-lomba itu kalau misalkan kita udah berusaha buat latihan tapi pas akhirnya kita nggak menang, pasti itu down sekali. Iya. Itu sempat Indah tuh nangis gitu karena nggak dapet. Terus tapi coba lagi gitu, mungkin kali ini belum waktunya. Terus kan akhirnya setelah coba ya udah akhirnya dapet. Ya pasti ada rasa kecewa lah ya. Lanjut Sri. Kalau di Sri, kalau perjuangan misalnya kayak gimana sih cara memahami puisi, kan susah itu. Kadang-kadang kalau cara memahaminya diulang-ulang sampai kayak 100 kali loh atau lebih gitu, tapi masih belum dapet apa inti, apa maksud dari puisi. Terus juga kan kalau pergi lomba tentu nggak sendiri, kan ada teman-teman. Yang sayangnya kalau temen menang terus kita kalah, kayak nggak salah satu masuk juara, pastikan ya nggak sedih gitu. Iya. Tapi kayak semangat dong, terus Harus Semangat, harus. Terus pandangan kalian terhadap puisi itu apa sih, Jel? Kalau pandangan aku terhadap puisi, kayak puisi tuh kayak ngasih aku gimana cara aku nge-explore diri, and juga big experience buat aku, kayak ikut event kesana kesini, terus tuh kayak belajar dari orang lain, ketemu orang-orang yang lebih dari aku puisinya, kayak oh mereka juga pintar, terus tuh nemu pelajaran baru kayak gitu sih kalau aku. Berarti Jel tuh sering nyari-nyari pelajaran tentang Iya. puisi supaya bisa mendalami puisi Iya, gitu ya. gitu. Terus siapa aja sih yang pernah Jel temuin waktu itu? Iya, kayak ada orang abang-abang yang dari SMA 1 Bukit Tinggi yang udah pernah juara 1 sesumber, ada yang lain juga kayak bapak pelatih puisi dari yang lain, terus tuh kayak juri-jurinya yang juga nanti tuh pas akhir event tuh bakal nunjukin puisi kayak oh jadi gini kayak gitu, terus sama peserta-peserta lomba lainnya kayak gitu. Ya sih. kalau boleh tahu apa aja sih yang Jel pelajarin dari hal tersebut? Dari hal tersebut ya, yang pertama tuh ya Jel pelajarin tuh kayak emang latihan tuh sangat berpengaruh. Mau kita pintar banget dalam puisi, emang berbakat banget dalam puisi, kalau kita gak latihan, kurang latihan, kita tuh bakal kalah sama orang yang latihannya maksimal walaupun bakatnya tuh gak kayak kita kayak gitu. Oke, bagus ya. Lanjut. Kalau bagi Indah, pandangan Indah yang mengenai puisi itu. Puisi itu kalau bagi Indah itu adalah sebuah wadah ya buat kita tuh mengekspresikan apa yang kita rasakan. Terus kita juga bisa ngomongin apa yang kita rasakan, apa yang kita mau bilang ke orang-orang itu agar orang-orang itu paham dengan apa yang kita ucapkan. Jadi puisi itu
pastinya memakai perasaan Iya, ya. nggak sembarang baca. Oke, lanjut Sri. Kalau menurut Sri pandangan tentang puisi itu kayak gimana ya? Kalau Sri mau orang tuh ngerti gitu, orang tuh kayak apa sih yang Sri sampein itu gitu, kayak mau ngerasain juga apa yang Sri rasain gitu. Tapi lewat puisi. Lewat puisi. Ah. Keren. Dan di sini boleh tahu dong apa sih motivasi buat teman-teman semuanya? Jel. Motivasi aku sendiri buat teman-teman semuanya, yang aku ambil dari puisi event-event yang pernah aku ikutin tuh, jangan pernah berhenti buat mencoba. Kalau gagal itu hal biasa, karena setiap orang tuh punya jatah gagalnya. Selama kamu masih muda, habisin jatah gagal kamu. Terus tuh jangan pernah merasa kamu cukup, karena kalau kita udah merasa cukup sama diri kita sendiri, kita tuh bakal berhenti buat belajar. Intinya jangan mudah pantang menyerah ya guys. Iya. Oke, lanjut. Kalau baginya puisi itu mengajari Nina tuh gimana caranya sabar gitu. Kan setiap orang butuh proses buat Iya, menghasilkan benar. hasil yang terbaik gitu kan. Tentunya kita harus berusaha dari awal gitu. Kalau kita memang meminati suatu bidang, maka kita harus sungguh-sungguh dalam berusaha mengetahui bidang tersebut lebih dalam. Terus berusaha. Iya. Oke, lanjut Sri. Kalau motivasi sih buat teman-teman semua, kayak jangan pernah pantang menyerah. Kalau misalkan gagal ya coba lagi, kalau gagal lagi ya coba lagi gitu. Oke, dan terakhir nih, satu kata untuk puisi dan satu kata untuk semantika. Silakan Jel. Kalau satu kata buat puisi, kalau menurut aku sih itu big experience sih, karena ngasih pengalaman besar ke aku. Terus tuh kalau buat semantika, ya semantika paling keren lah. Paling keren ya. Iya dong. Oke, lanjut Indah. Kalau ya puisi itu the best. Kalau untuk semantika berprestasi. Oke, lanjut. Kalau sih untuk puisi keren banget. Kalau untuk semantika, wow. Satu kata yang sangat bermakna. Iya. Oke, makasih banget untuk kalian semua Iya. udah berkenan untuk bincang-bincang ya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.